Halo, namaku Muhammad Bintang Eranda Salam, NIM 2404220003. Halo, nama saya Rizky Cahya Alfiansyah, NIM 2404220019. Saya Aina Umardiah, NIM 2404220025. Halo, nama saya Isa Fitri Ulul Firdaus dengan NIM 2404220033. Antiderivatif atau integral tak tentu adalah salah satu konsep fundamental dalam kalkulus yang berfungsi sebagai kebalikan dari operasi diferensiasi. Jika turunan suatu fungsi menggambarkan bagaimana fungsi tersebut berubah di setiap titik, maka antiderivatif mencari fungsi asli yang memiliki turunan tersebut. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang antiderivatif. Yaitu jika kalian mendengar tentang kata antiderivatif, kira-kira hal apa yang akan terlintas di pikiran kalian? Atau materi tersebut sulit, atau justru mudah, atau malah menyenangkan? Kalau kalian merasa antiderivatif ini merupakan materi yang sulit, maka kalian wajib menonton video ini. Sebelum kita membahasnya lebih lanjut, perlu diketahui bahwa materi antiderivatif ini banyak membahas tentang turunan. Jadi kita akan membahas turunan terlebih dahulu. Siapa sih yang masih ingat tentang turunan dari suatu fungsi? Ya, kita memiliki rumus nih, yaitu jika fungsi awal f(x) sama dengan ax pangkat n, maka turunan pertamanya f aksen x sama dengan a dikali nx pangkat n dikurangi 1. Misalnya nih, f adalah sebuah fungsi yang didefinisikan oleh fx sama dengan 6x kuadrat ditambah 3x di min 5. Yaitu, jika fungsi yang telah didefinisikan sebagai di atas, maka aturan turunannya akan menghasilkan, yaitu fx sama dengan 6x kuadrat ditambah 3x dikurangi 5. F aksen x sama dengan 12x ditambah 3. Nah, 12x dari mana? 12x merupakan turunan dari 6x kuadrat, yaitu 6 dikali 2 sama dengan 12, lalu x pangkat 2 diturunkan menjadi x sama, yaitu 12x. Lalu 3 dari mana? 3 adalah merupakan turunan dari 3x. Lalu, apakah 5 tidak memiliki turunan? Tentu saja tidak, karena min 5 merupakan nilai konstanta. Nah, dari contoh yang di atas, apakah kalian sudah mengingat bagaimana mengoperasikan turunan? Nah, secara sederhana, bayangkan nih, turunan ini seperti kecepatan mobil. Jika fx adalah posisi mobil jalan, maka turunan f aksennya adalah merupakan kecepatannya. Semakin besar eksponen x, maka cepat perubahan nilai fungsinya. Tadi kita sudah membahas tentang turunan, sekarang kita akan membahas tentang kebalikannya, yaitu antiderivatif. Yaitu kita memiliki rumus, yaitu jika f aksen x sama dengan fx, maka fx adalah antiturunan atau antiderivatif fx. Yaitu jika kita memiliki fungsi fx lalu mengoperasikan turunan terhadapnya, hasilnya adalah f aksen x. Namun, jika kita ingin mengembalikan ke fungsi f aksen x ke fungsi asalnya, yaitu fx, maka kita perlu mengoperasikan integral terhadapnya. Sebelum kita masuk lebih lanjut, kita pahami dulu nih apa itu antiderivatif. Secara umum, jika f adalah antiderivatif dari f, maka fx di plus c merupakan bentuk umumnya.
yaitu diketahui di gambar adalah fx di plus c diturunkan terhadap x akan menghasilkan fx. Selanjutnya, fx diintegralkan terhadap x dan akan menghasilkan fx plus c kembali. Eh, Antiturunan ini seperti proses mundurnya dari turunan. Jika kita memiliki fungsi yang sudah diturunkan, maka aturan turunannya membantu kita untuk menemukan fungsi asalnya. Misalnya, misalnya nih, x pangkat 2 turunannya adalah 2x. Nah, antiderivatifnya atau antiturunannya adalah 2x, yaitu x pangkat 2 ditambah C, di mana C merupakan konstanta. Secara sederhana, turunan ini seperti perjalanan yang menuruni gunung, sedangkan antiturunan tersebut seperti mendaki kembali. Tetapi kita tidak tahu dari ketinggian mana kita berada karena itu merupakan konstantanya. Secara umum, antiturunan atau antiderivatif ini menggunakan lambang atau simbol integral, yaitu atau yang dibaca dengan integral dari titik-titik terhadap x. Eh, fx yaitu fungsi dari samping simbol integral disebut integrand, dan integral dari fx dx disebut integral tak tentu dan dibaca integral dari fx terhadap x. Jadi dari persamaan integral fx dx sama dengan fx plus c, dan turunan dari ruas kanan adalah integral di ruas kiri. Baik, berikutnya ada contoh definisi. Carilah antiturunan fungsi f kecil x sama dengan 4x pangkat 3. Pertama, kita cari suatu fungsi f besar yang memenuhi f besar aksen x sama dengan 4x pangkat 3 untuk semua x bilangan real. Seperti yang kita ketahui, f kecil x sama dengan x pangkat 4 adalah fungsi yang memenuhi f besar aksen x sama dengan 4x pangkat 3. Namun, fungsi f besar x sama dengan x pangkat 4 plus 6 juga memenuhi. Begitu pula dengan f besar x sama dengan x pangkat 4 plus 1. Sehingga antiturunannya adalah f besar x sama dengan x pangkat 4 plus c. Dengan c adalah konstanta sembarang. Jadi c itu bisa misalnya plus 6 atau c itu bisa 1. Selanjutnya, buktikan bahwa turunan dari antiturunan adalah turunan itu sendiri. Contoh f kecil x sama dengan 3x pangkat 2. Pertama, cari fungsi f besar x sehingga f besar aksen x sama dengan 3x pangkat 2. Dengan diketahui bahwa turunan dari x pangkat 3 adalah 3x pangkat 2. Sehingga antiturunan dari 3x pangkat 2 adalah x pangkat 3 plus c, di mana c adalah konstanta sembarang. Jadi integral 3x pangkat 2 dx sama dengan x pangkat 3 plus c. Kemudian turunkan f besar x sama dengan x pangkat 3 plus c, yang hasilnya akan didapat itu 3x pangkat 2 yang merupakan fungsi asli f kecil x. Jadi, turunan dari antiturunan adalah turunan itu sendiri adalah benar. Teorema 1. Saturan pangkat. Integral dari x pangkat r dx sama dengan x pangkat r plus 1 dibagi r plus 1 ditambah konstanta c. Dengan syarat r tidak sama dengan min 1. Teorema ini digunakan untuk mengintegralkan fungsi berbentuk pangkat syarat pangkat x kuadrat ataupun x pangkat 3.
Syaratnya pangkat R tidak boleh sama dengan min 1. Setelah menambah pangkat dengan 1, hasilnya dibagi dengan pangkat yang baru tersebut. Contoh soal yaitu hitunglah integral dari integral x pangkat 3 dx. Penyelesaiannya yaitu gunakan aturan pangkat dengan R sama dengan 3. Integral x pangkat 3 dx sama dengan x pangkat 3 plus 1 per 3 plus 1 plus konstanta C sama dengan x pangkat 4 per 4 ditambah konstanta C. Jawabannya yaitu integral konstanta integral pangkat 3 dx sama dengan x pangkat 4 per 4 ditambah konstanta C. Yang kedua ada aturan trigonometri, yaitu namanya integral sin x dx sama dengan min cos x plus C dan integral cos x dx sama dengan sin x plus konstanta C. Teorema ini digunakan untuk mengintegralkan fungsi sinus dan kosinus. Integral sinus menghasilkan negatif kosinus, sedangkan integral kosinus menghasilkan sinus. Contohnya yaitu contoh 1. Contoh integral sinus. Integral sin x dx berdasarkan aturan trigonometri. Integral sin x dx sama dengan min cos x plus konstanta C. Jadi integral sin x dx sama dengan min cos x plus konstanta C. 2. Contoh kombinasi sinus dan kosinus. Integral sin x ditambah cos x dx. Gunakan sifat linearitas integral, yaitu integral sin x plus cos x dx sama dengan integral sin x dx ditambah cos x dx dari aturan sebelumnya. Integral sin x dx sama dengan min cos x plus c. Integral cos x dx sama dengan sin x plus c. Sehingga integral sin x plus cos x dx sama dengan min cos x plus sin x plus c. Yang ketiga, integral tak tentu adalah operator linear. Misalkan f dan g mempunyai antiturunan atau integral tak tentu, dan misalkan k suatu konstanta, maka 1. Poin pertama yaitu integral k f x dx sama dengan k integral f x dx. Integral dari fungsi yang dikalikan dengan konstanta bisa ditarik keluar dari konstanta tersebut. Contoh soal perhitungan integral dari integral 5x kuadrat dx. Penyelesaiannya yaitu tarik konstanta keluar dari dan gunakan aturan pangkat. 5 integral 5x kuadrat dx sama dengan 5 integral x kuadrat dx sama dengan 5 x pangkat 3 per 3 ditambah c sama dengan 5 x pangkat 3 per 3 ditambah c. Jawabannya yaitu integral 5 x kuadrat dx sama dengan 5x pangkat 3 per 3 ditambah c. Poin kedua yaitu integral fx plus gx dx sama dengan integral fx dx tambah integral gx dx. Integral dari penjumlahan dua fungsi sama dengan penjumlahan dari integral masing-masing fungsi. Contoh soal hitung integral dari integral x kuadrat tambah 3x dx. Penyelesaiannya pecah menjadi dua integral, yaitu integral x kuadrat ditambah 3x dx sama dengan integral x kuadrat dx ditambah integral 3x dx. Gunakan aturan pangkat. Integral x kuadrat dx sama dengan x pangkat 3 per 3 dan integral 3x dx sama dengan 3 dikali x kuadrat per 2 sama dengan x pangkat 3 per 3 ditambah 3x pangkat 2 per 2 ditambah c. Jawabannya yaitu integral x kuadrat ditambah 3x dx sama dengan 3x x sama dengan x pangkat 3 per 3 ditambah 3x kuadrat per 2 ditambah
C. Poin 3 yaitu integral fx sama dengan gx dx sama dengan integral fx dx dikurangi gx dx. Integral dari pengurangan dua fungsi sama dengan pengurangan dari integral masing-masing fungsi. Contoh soalnya yaitu hitunglah integral dari integral x pangkat 3 min 2x dx. Penyelesaian pecah menjadi dua integral. Integral x pangkat 3 min 2x dx sama dengan integral x pangkat 3 dx dikurangi 2x dx. Gunakan aturan pangkat yaitu integral x pangkat 3 dx sama dengan x pangkat 4 per 4 dan integral 2x dx sama dengan 2x x kuadrat per 2 sama dengan x kuadrat sama dengan x kuadrat per 4 dikurangi x kuadrat ditambah c. Jawabannya yaitu integral x pangkat 3 min 2 dx sama dengan x kuadrat bagi 4 min x kuadrat ditambah c. Teorema yang keempat yaitu aturan pangkat yang digeneralisir. Misalkan G suatu fungsi yang dapat didiferensiasi dari R suatu bilangan rasional yang bukan min 1, maka integral Gx pangkat R dx sama dengan Gx pangkat R plus 1 per R plus 1 konstanta C. Dengan syarat Gx adalah fungsi yang dapat didiferensiasi. R adalah bilangan rasional yang bukan min 1. Penjelasannya itu aturan ini adalah bentuk lebih umum dari aturan pangkat. Teorema ini digunakan saat integran memiliki fungsi dalam kurung berpangkat. Bukan hanya variabel saja, syarat utamanya adalah fungsi dalam kurung harus bisa diferensiasi. Untuk menggunakan teorema ini biasanya diperlukan substitusi agar bentuk integral sesuai dengan teorema. Dan soalnya itu hitung integral dari integral 2x tambah 3 pangkat 4 dx. Penyelesaiannya itu menggunakan substitusi. Misalkan O sama dengan 2x tambah 3, maka DO sama dengan 2 dx atau dx sama dengan DO per 2. Integral menjadi integral O pangkat 4 kali DO per 2 sama dengan 1 per 2 integral O pangkat 4 DU. Gunakan aturan pangkat yang digeneralisir dengan R sama dengan 4 setengah integral O pangkat 4 DU sama dengan setengah dikali O pangkat 4 plus 1 per 4 plus 1 ditambah C sama dengan 1 per 2 dikali U pangkat 5 per 5 ditambah C. Gantilah U dengan 2x tambah 3. Setengah dikali 2x pangkat 3 pangkat 5 per 5 ditambah C sama dengan 2x tambah 3 pangkat 5 dibagi 10 tambah C. Jawabannya yaitu integral 2x tambah 3 pangkat 4 dx sama dengan 2x tambah 3 pangkat 5 per 10 ditambah C. Nah, setelah teman-teman mempelajari tentang definisi dan juga teorema mengenai antiderivatif, sekarang kita akan lanjut ke contoh soalnya. Contoh soalnya pertama yaitu integral 3x kuadrat min 4x plus 5 dx. Untuk penyelesaiannya, kita gunakan aturan dasar integral. Nah, mungkin teman-teman sudah mempelajari aturan dasar integral ini pada jenjang SMA. Yang berbunyi integral x pangkat n dx sama dengan x pangkat n plus 1 per n plus 1 plus t untuk n tidak sama dengan negatif 1. Integral a fx dx sama dengan a integral fx dx. Untuk langkah yang kedua, kita integrasikan setiap sukunya menggunakan aturan dasar dari integral. Untuk suku yang pertama, integral 3x kuadrat dx sama dengan 3 dikali x pangkat 2 plus 1 per 2 plus 1 sama dengan 3 kali x pangkat 3 per 3.
Untuk 3-nya kita bisa coret menjadi X pangkat 3. Kemudian untuk suku yang kedua, yaitu integral min 4X dx sama dengan min 4 dikali X pangkat 1 plus 1 per 1 plus 1 sama dengan min 4 dikali X pangkat 2 per 2. Min 4 dan 2 kita bisa coret sama dengan min 2X pangkat 2. Kemudian untuk suku yang terakhir yaitu integral 5 dx sama dengan 5X. Nah, setelah kita mengintegrasikan setiap suku, kita bisa mendapatkan solusi akhir dengan menyusun setiap suku-suku yang sudah diintegrasikan tadi. Menjadi integral 3x kuadrat min 4x plus 5 dx sama dengan x pangkat 3 min 2x kuadrat plus 5x plus c. Oke, kita lanjut ke contoh soal yang kedua, yaitu integral sin x plus 2 cos x dx. Untuk penyelesaiannya, yang pertama kita gunakan aturan integral trigonometri dasar, yaitu integral sin x dx sama dengan min cos x, dan integral cos x dx sama dengan sin x. Lanjut ke langkah yang kedua, yaitu sama dengan contoh soal yang pertama tadi, kita integrasikan setiap sukunya. Untuk suku yang pertama yaitu integral sin x dx sama dengan negatif cos x. Kemudian untuk suku yang kedua integral 2 cos x dx sama dengan 2 integral cos x dx sama dengan 2 sin x. Oke, setelah kita integrasikan setiap sukunya, kita akan susun setiap sukunya menjadi solusi akhir yang berbunyi integral sin x plus 2 cos x dx sama dengan min cos x plus 2 sin x plus c.